Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga dan ratu berdaulat atau Raja Putri Majapahit yang memerintah tahun 1328 sampai 1350. Dari prasasti Singosari diketahui gelar abhisekannya ialah Sri Tubiano Tunggadewi Maharaja Jaya Wisnu Wardani. Menurut negara Kertagama, Tribuana naik tahta atas perintah ibunya tahun 1329, menggantikan Jayanegara yang meninggal tahun 1328. Ketika Gayatri meninggal dunia tahun 1350, pemerintahan Tribuana pun berakhir. Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Manila, Sulawesi, Papua, dan lainnya. Kakawin Negara Kertagama atau juga disebut dengan nama Kakawin Desya Warnana karya Empu Prapanca bisa dikatakan merupakan kakawin Jawa kuno yang paling termasyur. Kakawin ini adalah yang paling banyak diteliti. Kakawin yang ditulis tahun 1365 ini pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1894 oleh J.L.E. Brandes, seorang ilmuwan Belanda yang mengiringi ekspedisi ke Nil di Lombok. Dia menyelamatkan isi perpustakaan Raja Lombok di Cakranegara sebelum istana sang raja itu dibakar oleh tentara Kenil. Judul kakawin ini Negara Kertagama, yang artinya adalah negara dengan tradisi yang suci. Nama negara Kertagama tidak disebut dalam kakawin tersebut. Prapanca menyebut ciptaannya Deca Warnana atau uraian tentang desa-desa. Namun, nama yang diberikan oleh pengarangnya tersebut malah dilupakan oleh umum. Wikramawardhana adalah raja kelima Majapahit yang memerintah berdampingan dengan istri sekaligus sepupunya, yaitu Kusumawardhani Putri Hayam Wuruk pada tahun 1389 sampai 1429. Menurut para raton, peninggal Hayam Wuruk tahun 1389, Kusumawardhani dan Wikramawardhana naik tahta dan memerintah berdampingan. Jabatan Bre Mataram lalu dipegang oleh selir Wikramawardhana, yaitu Putri Bre Pandansalas alias Rana Manggala. Ibu Bre Mataram adalah adik Wikramawardhana yang bernama Surawardhani dan Bre Kahuripan. Jadi Wikramawardhana menikahi keponakannya sendiri sebagai selir. Setelah pengangkatan Bre Lasembaru, perang dingin antara istana barat dan timur berubah menjadi perselisihan. Menurut para raton, Bre Wirabumi dan Wikramawardhana bertengkar tahun 1401 dan kemudian tidak saling bertegur sapa. Perselisihan antara kedua raja meletus menjadi Perang Paregreg pada tahun 1404. Paregreg artinya perang setahap demi setahap dalam tempo yang lambat. Pihak yang menang pun silih berganti. Terkadang pertempuran dimenangkan oleh pihak timur, terkadang juga dimenangkan oleh pihak barat. Akhirnya, pada tahun 1406, pasukan barat dipimpin Bre Tumapel, putra Wikramawardhana, menyerbu pusat kerajaan timur. Bre Wirabumi menderita kekalahan dan melarikan diri menggunakan perahu pada malam hari.
Ia dikejar dan dibunuh oleh Raden Gajah alias Bre Narapati yang menjabat sebagai Ratu Angabaya Istana Barat. Raden Gajah membawa kepala Bre Wirabumi ke Istana Barat. Bre Wirabumi kemudian dicandikan bernama Girisapura. Armada Cheng Ho terdiri dari 27.000 anak buah kapal dan 307 kapal laut yang terdiri dari kapal besar dan kecil. Mulai dari kapal bertiang layar 3 hingga bertiang layar 9. Kapal terbesar mempunyai panjang sekitar 400 kaki atau 120 meter dan lebar 160 kaki atau 50 meter. Rangka layar kapal terdiri dari bambu Tiongkok. Selama berlayar, mereka membawa perbekalan yang beragam, termasuk binatang seperti sapi, ayam, dan kambing, yang kemudian dapat disembelih untuk seluruh anak buah kapal selama di perjalanan. Selain itu, mereka juga membawa banyak bambu Tiongkok sebagai suku cadang. Jika rangka tiang kapal mengalami kerusakan, tidak ketinggalan, mereka pun membawa kain sutra untuk dijual. Prabu Sri Suhita atau ejaan Cina Su Qingta adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun 1429 sampai 1447 bersama suaminya yang bernama Bre Hyang Parameswara Ratna Pangkaja. Kesultanan Cirebon mampu bertahan selama 3 abad sejak diakuinya Walang Sungsang sebagai Sri Mangana pada tahun 1430 hingga terjadinya kisruh kekuasaan akibat kosongnya posisi Sultan Cirebon sepeninggal Sultan Abdul Karim pada 1677. Tipu daya Mataram masa Amangkurat I serta dekatnya sebagian keluarga Kesultanan Cirebon dengan Belanda menyebabkan perlahan kekuasaan Cirebon akhirnya runtuh. Terlebih perkara pribawa di antara keluarga besar kesultanan semakin mempercepat keruntuhan Kesultanan Cirebon pada akhir abad ke-17. Dyah Kertawijaya adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun 1447 sampai 1451 dengan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana. Menurut para raton, Kertawijaya adalah putra Wikramawardhana dari Selir. Putra Wikramawardhana yang lain adalah Hyang Wekasing Suka, Bre Tumapel, dan Suhita, kakaknya yang meninggal pada tahun 1427. Kertawijaya naik tahta menggantikan Suhita tahun 1447. Pada masa pemerintahannya, sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Juga terjadi peristiwa pembunuhan penduduk Tidung Galating oleh keponakannya, yaitu Bre Paguhan putra Bre Tumapel. Raja Sawardhana dalam sejarah kerajaan Majapahit merujuk pada 2 orang. Yang pertama adalah pejabat Bre Matahun pada pemerintahan Hayam Wuruk, sedangkan yang kedua adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun 1451 sampai 1453. Perebutan Malaka pada tahun 1511 berlangsung setelah Laksamana Portugal menundukkan kota Malaka pada tahun 1511. Kota pelabuhan Malaka merupakan pusat perdagangan di Selat Malaka yang berada di jalur dagang antara Tiongkok dan India. Perebutan Malaka merupakan bagian dari rencana Raja Manuel I untuk menguasai perdagangan dengan Tiongkok. Panembahan Senapati
atau juga dikenal dengan Danang Sutawijaya, adalah pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Mataram Islam. Ia adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Pendiri kerajaan Pajang, Danang Sutawijaya, yang ikut ayahnya bertempur untuk menaklukkan Arya Penangsang dalam perang saudara di kerajaan Demak. Juga diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya. Sutawijaya mendapat gelar Panembahan Senopati ketika mengangkat dirinya sebagai raja pertama Kesultanan Mataram pada 1586. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, yang saat itu menjadi pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Namun, belum lama singgah, Belanda sudah terlihat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman akhirnya pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara Jawa. Cornelis de Houtman lahir di Gouda, Holland Selatan pada 2 April 1565. Meninggalnya di Aceh 11 September 1599 pada umur 34 tahun. Cornelis de Houtman adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. Keberhasilannya ini membuka jalan bagi ekspedisi-ekspedisi selanjutnya yang berujung pada praktek kolonialisme di Nusantara. Kongsi dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur atau biasa disebut VOC. VOC didirikan pada 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula VOC yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah persekutuan badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas serta hak-hak istimewa. Misalnya, VOC boleh memiliki tentara, memiliki mata uang, bernegosiasi dengan negara lain hingga menyatakan perang. Banyak pihak VOC sebagai negara di dalam negara. Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Tahap awal kampanye melawan Batavia terbukti sulit karena kurangnya dukungan logistik untuk pasukan Mataram. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin oleh Dipati Ukur berangkat pada bulan Mei 1629. Sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Jumina berangkat bulan Juni. Total semua 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi ke Rawang dan di Cirebon. Namun, pihak Belanda yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Hal ini disebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera
yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram sangat lemah ketika mencapai Batavia. Pengalaman J.P. Koon saat mendampingi Laksamana Petersen yang berujung pada pembantaian puluhan orang Banda membuatnya bertekad untuk membalas dendam pada tahun 1621. Sebanyak 13 kapal angkut dan beberapa kapal pengintai bertolak ke Banda. J.P. Koon memimpin langsung armadanya yang membawa sedikitnya 1.600 tentara, 300 narapidana dari Jawa, dan 100 orang ronin atau samurai bayaran dari Jepang, 285 budak, dan 40 awak kapal. Pasukan J.P. Koon menghabisi hampir semua penduduk di Kepulauan Banda yang pada saat itu berjumlah sekitar 15.000 penduduk. Diperkirakan kurang dari 1.000 penduduk saja yang selamat dari pembantaian tersebut. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia. Kira-kira seperti itulah perjalanan kerajaan-kerajaan dari Nusantara dari tahun awal sampai Belanda masuk ke Nusantara. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua ini dan menambah pengetahuan kalian dalam sejarah dan kolonialisme Belanda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video keren berikutnya. Salam lestari, salam vlogger dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.